Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adiso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang channel YouTube lagi ya teman sekalian. Kenapa kok setelah monetisasi AdSense view kita di channel YouTube kita itu menjadi sepi? Jadi banyak teman sekalian itu bertanya ya, pada saat kita mau kejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang YouTube, itu kan rajin upload video, habis itu view kita bisa meledak nih. Udah tercapai, udah monetisasi, tapi kenapa setelah monetes itu menjadi sepi? Bahkan untuk mendapatkan $10 pertama itu susah sekali teman sekalian. Jangankan $10, kita mau mendapatkan $100 pertama supaya bisa gajian itu susah sekali. Apa sih alasannya teman sekalian? Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Ada apa dengan pihak YouTube? Nah, kalau menurut saya pribadi teman sekalian, di sini kan kalau kita belum mendapatkan penghasilan, biasanya iklan itu udah tampil ya. Teman sekalian upload video, padahal belum melakukan monetisasi untuk AdSense, tapi iklannya tuh udah muncul. Jadi tapi penghasilannya kemana nih? Penghasilannya kok iklannya sudah ada? Penghasilannya itu diambil oleh pihak YouTube itu sendiri teman sekalian. Kita nggak dapat apa-apa, begitu ya. Jadi setelah dimonetisasi, nah itu baru dibagi hasil. Persentase pembagiannya berapa? Lihat aja di beranda Google, ketikan aja pembagian penghasilan YouTube. Itu dari untuk pihak Google itu berapa, untuk kita itu berapa, itu nanti ada pembagiannya di situ. Nah, di sini teman sekalian banyak yang mengeluhkan kenapa setelah monetisasi AdSense, kenapa setelah sudah ada penghasilan untuk konten kreatornya, view-nya itu menjadi minim, view-nya itu menjadi kecil seperti itu. Nah, di sini saya akan coba jelaskan beberapa faktor mengapa penghasilan kita atau view kita semakin menurun setelah monetisasi. Yang pertama adalah view bukan dari search engine YouTube ataupun dari search engine Google. Jadi buat teman sekalian, biasanya para YouTuber itu untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu biasanya mereka ngejar pertama yaitu saling sub ya untuk mencapai 1000 subscribernya. Untuk banyak view-nya mereka biasanya saling tonton, durasi full, pokoknya saling tonton supaya dapat rekomendasi. Tapi yang terjadi apa? Bukan dapat rekomendasi, tapi malah videonya makin turun, view-nya makin turun. Karena apa? Mungkin ada pelanggaran, terdeteksi beberapa akun, terdeteksi menggunakan jaringannya sama, saya nggak tahu. Yang pasti teman sekalian, kalau saling tonton itu menggunakan perangkat lain. Kita menonton menggunakan perangkat lain untuk menonton video kita, itu nggak apa-apa. Tapi kalau teman sekalian menggunakan perangkat sendiri, tonton video orang lain, jangan tonton video sendiri. Itu percuma, sia-sia. Saya nih nonton, habis ngupload video menggunakan akun A, habis itu nonton lagi menggunakan akun A, itu sia-sia. Tapi kita menonton channel YouTube-nya orang lain, durasi full, setelah itu baru kita berkomentar. Fungsi komentar apa? Supaya untuk mempromosikan channel YouTube kita. Karena apa? Kita meninggalkan jejak di sana. Jangan kita nonton videonya orang menggunakan akun lain, komentar di sana. Nah, di situ kan kita bukan menggunakan akun asli ya, bukan menggunakan akun YouTube yang asli. Itu percuma. Kenapa? Karena kita mempromosikan akun yang lain teman sekalian, bukan akun asli. Jadi kalau teman-teman mau menonton channel YouTube orang lain ya pakai akun aslinya. Semuanya punya subscriber 10.000, ya udah pakai channel itu. Habis itu kita komentar pakai channel itu. Nah, sampai sekarang juga teman sekalian, subscriber saya sudah hampir mencapai 500.000. Tapi pada saat saya menonton video orang lain, walaupun channel YouTube-nya itu masih kecil, itu saya tonton menggunakan channel YouTube saya. Mereka dapat rekomendasi nggak apa-apa. Kalau memang kontennya itu menarik perhatian saya dan saya ingin nonton, pasti saya tonton. Jadi yang pertama, karena view bukan dari search engine YouTube. Biasanya teman-teman itu melakukan promosi atau saling tonton begitu ya. Itu nggak bagus. Jadi saran saya mulai sekarang, sebelum mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang YouTube juga teman sekalian, saran saya teman-teman itu main SEO, search engine optimization. Targetkan dari search engine YouTube. Kalau perlu kita targetkan supaya kita dapat rekomendasi dari pihak YouTube. Jadi nggak usah share sana sini, habis itu kita promo sana sini, nggak perlu teman sekalian. Karena dengan cara alami ini, pada saat kita sudah dimonetisasi, itu nggak ada perubahan. Mungkin kalaupun ada perubahan dari view-nya itu kecil. Tapi kalau teman sekalian main promosi, biasanya kalau udah mendapatkan penghasilan itu udah males. Ah, nggak mau promosi sana, nggak mau promosi sini. Karena apa? Penghasilannya makin minim. Kalau view-nya teman sekalian itu dari media sosial ataupun bukan dari search engine YouTube, bukan dari secara alami, itu penghasilannya kecil sekali teman sekalian. Bahkan mungkin dolar teman-teman itu kecil, RPM-nya kecil. Habis itu alasan yang kedua teman sekalian, kenapa penghasilan AdSense atau view kita semakin menurun setelah monetisasi AdSense. Yang kedua adalah karena kita sudah mulai malas membuat konten. Kenapa kita sudah mulai malas membuat konten? Di sini teman sekalian, banyak sekali YouTuber pemula itu malas membuat konten karena apa? Karena tahu penghasilan untuk nge-YouTube itu nggak besar, kecil. Bahkan teman sekalian biasanya, kalau saya udah dapat 1000 view, itu penghasilannya pasti gede dong. Nggak seperti itu teman sekalian. Karena 1000-2000 view beda ya sama blog, website ya. Website itu hanya 1000-2000 view, satu klik aja udah lumayan.
Tapi kalau YouTube itu berdasarkan tonton teman sekalian. Kalau ditonton 1000, 2000, kadang-kadang jomplang ya dengan penghasilan. Ini udah ditonton 1000, tapi penghasilannya kenapa hanya 1000 perak, bahkan 100 perak seperti itu. Jadi buat teman sekalian, jangan berharap banyak penghasilannya gede kalau kita itu malas membuat konten. Saran saya pribadi, pada saat kita sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube, ya kita tetap membuat konten secara terus-menerus. Kita terus upload video walaupun mungkin sepi, walaupun mungkin gak ada yang nonton. Upload terus teman sekalian, karena kita nggak tahu nih, dari beberapa konten atau video yang kita bikin, ini ada video yang akan meningkat, ini ada video yang akan meledak. Jadi buat teman sekalian, harus rajin-rajin terus upload video. Mas, saya ini nggak punya ide membuat konten. Ini saya membuat konten apa? Nah, teman sekalian begini ya. Teman sobat sekalian, kalau mau membuat konten, lihat channel pesaing. Nah, seumpamanya nih teman sekalian, saya dengan channel YouTube Bang Denjisi ya. Saya untuk membuat konten itu terkadang saya itu belajar dari channelnya Bang Denjisi. Bang Denjisi ini membuat konten tentang apa nih? Terkadang saya pelajari dulu, oh ternyata begini, baru saya membuat konten yang mirip dengan beliau. Bahkan saya bisa teman sekalian, dengan satu kata kunci yang dibuat oleh Bang Denjisi, saya bisa membuat kata kunci turunan. Nah, dengan kata kunci turunan ini, saya bukan hanya satu membuat konten YouTube, tapi saya bisa membuat beberapa video untuk konten YouTube. Bahkan kalau teman sekalian ini nggak bisa mendapatkan kata kunci dari pesaing nih ya, teman sekalian bisa melakukan riset terlebih dahulu. Riset yang sederhana itu teman sekalian, ketikkan aja di beranda YouTube sebuah kata kunci semuanya cara membuat channel YouTube. Di situ kan pasti bermunculan tuh ya, cara membuat channel YouTube menggunakan HP Android, cara membuat channel YouTube versi komputer, cara membuat channel YouTube dengan mudah, cara membuat channel. Nah, dengan kata kunci itu mana nih kata kunci yang sering diketikkan oleh orang lain, itu biasanya paling muncul paling banyak ya. Nah, itu kita gunakan sebagai judul. Nanti untuk thumbnailnya kita buat semenarik mungkin. Habis itu apalagi nih teman sekalian yang mengakibatkan view kita semakin menurun setelah diterima Google AdSense. Biasanya teman sekalian ya, setelah diterima oleh Google AdSense itu biasanya kita ngebut-ngebutan ya. Ngebut-ngebutan dalam artian kita untuk mencapai $10 pertama supaya dapat pin ya, supaya dapat pin Google AdSense. Nanti kalau udah dapat pin, kita kejar lagi supaya kita berpenghasilan per bulan bisa gajian, yaitu 1.300.000. Nah, di sini teman sekalian biasanya terkadang tuh ada beberapa orang itu yang ngawur. Ngawur dalam artian begini. Kita bikin sudah satu konten satu nest nih ya, sudah bikin satu konten satu nest. Nah, tiba-tiba di tengah jalan, Mas, ini kok penghasilan saya minim sekali ya, penghasilan saya kecil kok jenis konten seperti ini. Besok buatlah jenis konten lain, nyontek punya orang lain, ikut-ikutan seperti itu. Nah, ini yang mengakibatkan buruk channel YouTube kita teman sekalian. Karena apa? Semuanya subscriber teman-teman itu 2000 ya. Dari 2000 orang itu pertama kan suka konten tentang konten semuanya konten tentang masakan. Tiba-tiba teman sekalian itu bikin konten tentang mancing, begitu ya. Nah, orang-orang yang 2000 orang ini yang suka dengan masakan, tiba-tiba disajikanlah konten tentang mancing. Mereka nggak akan nonton. RKT teman sekalian semakin lama semakin menurun. Durasi tontonnya juga akan semakin menurun karena nggak suka sama video ini. Paling diklik sebentar, dibuka, habis itu ditutup lagi. Nah, ini yang mengakibatkan video kita semakin sepi atau channel YouTube kita semakin banyak nggak ditonton. Karena apa? Kita nih udah capek-capek nyajikan, bikin konten-konten tentang masakan nih untuk 2000 subscriber. Tapi tiba-tiba kita membuat konten tentang masak. Mereka nggak suka masak. Hancur teman sekalian. Jadi saran saya pribadi teman sekalian, jangan mencampur sebuah konten di satu channel YouTube. Kalau teman-teman kalian ingin membuat konten baru nih yang beda dengan channel YouTube teman-teman, ya bikin channel YouTube baru. Kita pisahkan, nggak apa-apa nih. Semuanya dua channel YouTube ini, satu ini upload setiap hari, satu ini mungkin seminggu sekali, itu nggak apa-apa teman sekalian. Yang penting berjalan bersamaan, tetapi mereka tuh nggak kabur dan nonton video kita tuh tetap full durasi. Yang terakhir teman sekalian, biasanya view kita semakin sepi setelah diterima Google AdSense itu karena durasi tonton. Kalau durasi tontonnya itu ditonton minim teman, ditonton kecil ya, bahkan baru dibuka langsung ditutup kembali, itu sistem rekomendasinya akan semakin hancur. Mengapa beberapa channel YouTube besar itu merekomendasikan ayo tonton durasi full, ayo YouTuber pemula nonton sampai durasi full. Itu fungsinya buat apa? Supaya video atau channel YouTube dia semakin direkomendasikan via YouTube. Nah, dia juga konsisten, mungkin nonton video teman-teman durasi full, cara otomatis saling merekomendasikan. Tapi di sini dalam artian begini ya, saling merekomendasikan. Kalau kualitas konten teman-teman itu nggak bagus, percuma. Karena apa? Penonton tuh lihat kualitas kontennya. Kontennya itu bagus atau enggak. Kalau kontennya bagus, mereka akan nonton berlama-lama. Tapi jika kualitas kontennya itu sedang-sedang saja, bahkan buruk, ya percuma. Walaupun ditonton durasi full, kadang-kadang yang memaksakan untuk nonton tuh bosen. Ini kontennya begini-begini aja. Pasti ditutup, bahkan bisa hancur channel YouTube teman-teman.
Oke sobatku, cukup jelas ya kenapa kok view kita semakin hari semakin menurun setelah diterima Google AdSense. Jadi buat teman-teman, saran saya pribadi rajin-rajin aja upload video. Kita nggak tahu nih video mana yang akan viral, video mana yang akan naik seperti itu ya. Kita rajin-rajin upload video karena dengan begitu sistem rekomendasi YouTube itu akan semakin lama semakin bekerja. Apalagi kalau kualitas konten kita diperbaiki terus. Oke sobatku, itu saja sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.